Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Kondana dari mahasiswa S1 Teknik Mesin Universitas Diponegoro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir MPKM saya, di mana saya ditempatkan di Badan Riset Inovasi Nasional, yaitu BRIN. Next. Baik, berikutnya di sini saya mendapatkan materi mengenai heat pipe, di mana heat pipe itu atau biasa disebut dengan pipa kalor adalah sebuah teknologi yang menggunakan pipa tertutup berukuran tertentu, yang di dalamnya berisi fluida kerja yang berfungsi sebagai penghantar kalor dari evaporator atau bagian yang menerima panas ke kondensor, bagian yang mengeluarkan panas atau bagian yang didinginkan. Melalui suatu daerah adiabatik di mana bagian yang terisolasi dan tidak mengeluarkan kalor. Heat pipe adalah sebuah teknologi sistem yang memiliki kemampuan efektif. Heat pipe memiliki bobot yang ringan dan geometri yang ringkas. Heat pipe juga terdiri dari sebuah tub sebagai dinding sumbu kapiler, bisa juga tanpa sumbu kapiler di dalamnya. Pipa kalor dibagi atas 3 bagian, yaitu evaporator sebagai tempat penyerapan kalor, adiabatik sebagai jalur uap, dan kondensor yang merupakan tempat pembuangan kalor. Mekanisme perpindahan kalor yang terjadi adalah uap hasil pendidikan di evaporator akan dipindahkan ke kondensor melewati bagian adiabatik dengan jumlah laten tertentu. Kalor yang didapatkan dipindahkan oleh pipa kalor berjumlah cukup besar walaupun perbedaan suhu evaporator dan kondensor relatif kecil. Pada evaporator, diberikan kalor sehingga terjadi pendidihan pada fluida kerja yang ada di dalamnya. Uap hasil pendidihan akan menuju bagian kondensor karena adanya perbedaan massa jenis dan ketinggian. Uap di kondensor akan diserap oleh media pendingin dan terjadi proses kondensasi. Fluida hasil kondensasi mengalir kembali ke evaporator secara gravitasi. Dengan demikian, sirkulasi dalam pipa kalor terjadi secara alamiah tanpa memerlukan kontrol aktif atau sumber energi gerak lainnya. Pipa kalor jenis ini disebut juga wickless heat pipe atau pipa kalor tanpa sumbu kapiler, karena kondensat dikembalikan secara gravitasi ke bagian evaporator. Fluida kerja yang digunakan dalam pipa kalor harus disesuaikan dengan suhu operasinya, tidak bersifat katalis ketika bersentuhan dengan dinding dalam pipa kalor, dan tidak mengalami perubahan dekomposisi ketika dioperasikan. Pada sisi lain, bahan bakar pipa kalor yang digunakan sebaiknya memiliki kemampuan pemindahan kalor dan konduktivitas termal yang tinggi. Next. Baik, berikutnya kita masuk ke faktor yang mempengaruhi kerja thermal heat pipe. Yang pertama ada material, di mana pada setiap material memiliki konduktivitas thermal yang berbeda. Material yang dipakai sebagai bahan pipa kalor sebaiknya memiliki sifat pengantar kalor yang baik nilai konduktivitas thermal tinggi. Material dengan konduktivitas thermal yang tinggi dapat menjamin evaporator menyerap kalor dengan baik dan melepas kalor dengan mudah di bagian kondensor. Material yang digunakan juga harus memiliki kesesuaian dengan sifat fluida kerja yang akan digunakan pada pipa kalor. Jika tidak sesuai dengan sifat fluida kerja yang akan digunakan, maka dapat merusak integritas pipa kalor. Berikutnya yang kedua ada geometri, di mana mempengaruhi unjuk kerja thermal pipa kalor. Semakin panjang evaporator akan menyebabkan fluks kalor menjadi lebih rendah pada beban kalor yang konstan, demikian pula sebaliknya. Pada bagian adiabatik, rasio panjangnya memiliki pengaruh terhadap suhu evaporator. Semakin panjang bagian adiabatik mengakibatkan waktu yang diperlukan oleh gaya gravitasi mengalirkan kondensor dari kondensor menuju evaporator semakin panjang, sehingga dapat menyebabkan unjuk kerja thermal pipa kalor menurun. Kondensor sebagai bagian akhir pembuangan kalor harus didesain untuk dapat membuang kalor secara baik. Luasan kondensor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap unjuk kerja thermal pipa kalor. Semakin besar luasannya akan menyebabkan lebih banyak kalor yang dapat dilepaskan ke pembuangan akhir sehingga dapat menaikkan unjuk kerja thermal pipa kalor. Berikutnya ada fluida kerja.
di mana fluida kerja yang digunakan memiliki merit number yang berbeda. Suhu kerja fluida perlu diketahui untuk memastikan bahwa beban kalor yang diberikan sesuai dengan suhu saturasi fluida kerja. Beban kalor yang sesuai tersebut mencegah terjadinya dry out atau kekeringan pada bagian evaporator dan menjamin tetap bekerjanya pipa kalor secara dua fasa akibat diberikannya beban kalor yang terlalu kecil. Next. Berikutnya yang kelima ada beban kalor. Di mana beban kalor adalah kalor yang diterima oleh evaporator pada heat pipe. Sumber kalor pada heat pipe berasal dari sumber eksternal yang berbeda-beda. Semakin tinggi beban kalor, maka akan semakin cepat proses pendidikan pada evaporator. Yang keenam adalah tekanan awal, di mana tekanan awal mempengaruhi suhu saturasi fluida, mengurangi jumlah non-condensable gas atau disebut NCG, yang menghambat proses kondensasi uap di bagian kondensor oleh media pendingin. Pada beban kalor tetap, semakin rendah tekanan awal yang diberikan ke dalam pipa kalor akan menghasilkan rendahnya perbedaan suhu bagian evaporator dan kondensor. Yang ketujuh, ada sudut inklinasi, di mana kemiringan pada heat pipe diklarifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kemiringan yang menguntungkan dan kemiringan yang merugikan. Pada beban kalor tetap, semakin rendah tekanan awal yang diberikan ke dalam pipa kalor akan menghasilkan semakin rendahnya perbedaan suhu bagian evaporator dan kondensor. Next. Berikutnya ada korosi. Korosi pada heat pipe adalah proses kimia yang terjadi pada material tembaga yang digunakan dalam konstruksi heat pipe. Heat pipe adalah alat yang digunakan untuk memindahkan panas dari satu titik ke titik lain. Digunakan dalam aplikasi pendingin dan pemanas. Korosi pada heat pipe dapat terjadi karena interaksi antara material logam dengan lingkungan seperti udara, air, atau fluida yang mengalir melalui heat pipe. Contoh gambar yang di samping adalah material heat pipe yang digunakan yaitu material tembaga. Next. Baik, kita memasuki faktor yang menyebabkan korosi pada heat pipe. Yang pertama itu ada bentuk dan struktur material. Di mana material yang memiliki celah-celah atau pori-pori yang dapat lebih rentan terhadap korosi karena partikel-partikel kimia dapat masuk dan mengakibatkan reaksi kimia yang menyebabkan korosi. Yang kedua ada proses yang terjadi dalam heat pipe, yaitu proses yang terjadi dalam heat pipe. Aliran fluida yang cepat dapat mengakibatkan partikel-partikel padat terkumpul pada dinding heat pipe dan mengalami proses korosi seperti pada tube sheet. Yang ketiga ada media yang didinginkan, di mana media yang didinginkan ini dalam heat pipe yang mengandung partikel-partikel kimia dapat mengakibatkan korosi pada material tembaga. Berikutnya ada jenis korosi yang terjadi pada heat pipe, di mana yang pertama ini ada korosi pitting. Korosi pitting terjadi pada bagian bawah karena partikel-partikel padat yang berat terkumpul dan mengakibatkan endapan yang mengalami proses korosi. Erosi terjadi akibat aliran fluida yang cepat, partikel padat, dan tumbukan dari fluida. Berikutnya ada korosi galvanis, di mana korosi galvanis ini terjadi bila lapisan cladding tembaga rusak dan terjadi perbedaan potensial antara material cladding dengan material dasar. Next. Berikut di sini saya akan menjelaskan eksperimen, yaitu pengaruh filling ratio pada unjuk kerja termal sistem desalinasi wickless heat pipe pada geometri pipa 1 in. Next. Nah, baik, di slide selanjutnya ini saya akan menjelaskan tentang eksperimental setup. Nah, di sini ada gambar, di sebelah kiri ada gambar eksperimental setup, di mana ini adalah heat pipe, wickless heat pipe desalinasi air laut. Yang terdiri dari yang pertama ada 6 termokopel yang dihubungkan pada diaki NI9213 dikontrol melalui komputer menggunakan software LabVIEW.
Yang berikutnya ada 4 buah heater yang dikendalikan STC 100, di mana heater tersebut terdapat pada bagian bak air panas. Berikutnya ada pressure transmitter yang dihubungkan melalui DAC, Arduino, dan dikontrol oleh software PLX DAC pada komputer. Berikutnya ada diameter heat pipe 1 in dan 2 in, dan berikutnya ada 2 bak penampung air. Yang pertama ada bak air laut yang di bagian atas, dan yang di bagian bawah adalah bak air panas. Selanjutnya, next. Baik, berikutnya ada alat eksperimen yang digunakan. Yang pertama ada termokopel TPK, di mana termokopel TPK ini dihubungkan dari heat pipe ke bagian NI modul dan disambungkan ke komputer. Berikutnya ada digital thermostat Elitech STC 1000 original thermometer. Yang berikutnya ada Chromalox Water Immersion Heater SG1203-240W 2000 watt. Itu adalah heater yang digunakan pada bak air panas desalinasi. Yang berikutnya ada Data Acquisition System DAS terdiri dari modul NI 9213 dan chassis NI 9185. Itu adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan pembacaan termokopel pada komputer yang digunakan aplikasi DLX NI. Berikutnya ada komputer yang digunakan untuk pembacaan suhu pada termokopel. Yang selanjutnya ada pressure transmitter. Yang berikutnya ada Arduino. Berikutnya ada perangkat lunak eksperimen yang digunakan, yaitu pertama ada Excel, Ogin Pro, LabVIEW, PLX, DAC, Arduino, dan Python. Next. Berikutnya saya akan membahas tentang pembahasan dan relevansi mata kuliah yang saya akan konversi. Next. Berikutnya ada konduksi. Di mana konduksi ini adalah perpindahan panas antar molekul tanpa disertai pergerakan aktual dan dari molekul tersebut. Tujuannya dari analisis konduksi adalah menentukan distribusi temperatur pada medium baik pada kasus tunak, steady state, maupun tak tunak, atau bergantung waktu atau transient. Di mana rumusnya adalah Q per T sama dengan Ka kali delta T per L. Yang kedua ada konveksi, di mana perpindahan kalor secara konveksi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat yang disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Konveksi umumnya terjadi pada fluida, zat cair, dan gas. Dan rumusnya adalah Q per T sama dengan H kali A kali delta T. Yang ketiga ada radiasi. Pada radiasi ini, perpindahan kalor secara radiasi adalah proses perpindahan kalor yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara. Next. Baik, berikutnya ada distribusi transient. Di mana distribusi ini tekanan awal pipa kalor mempengaruhi suhu saturasi fluida dan jumlah NCG di dalam pipa kalor. Tekanan awal yang rendah akan menurunkan titik didih fluida kerja sehingga lebih cepat mengalami pendidihan. Rendahnya tekanan awal juga akan menurunkan jumlah NCG yang terakumulasi di dekat dinding dalam bagian kondensor pada saat pipa kalor memiliki tekanan awal yang tinggi. Suhu kondensor akan menjadi rendah dan suhu evaporator akan berada di atas suhu saturasinya sehingga akan menaikkan tekanan termal pipa kalor. Di mana
Di sini ada penampilan 3 grafik, di mana yang grafik yang pojok kiri adalah grafik di mana distribusi transiennya pada filling rasio 60%. Yang digunakan yaitu heat pipe berdiameter 1 in. Grafik yang di tengah adalah distribusi suhu transien pada filling rasio 80%. Yang berikutnya adalah distribusi suhu transien pada filling rasio 100%. Ini terdapat perbedaan grafik, di mana di sini saya memakai aplikasi Origin Pro untuk mencari grafik yang pada saat eksperimen, hasil eksperimen. Next. Berikutnya ada thermal resistant. Di mana resisten thermal adalah perbedaan suhu antara dua permukaan material dibagi dengan flux panas yang terdiri dari satu atau lebih konduksi, konveksi, dan radiasi. Berikutnya di bawah adalah hasil eksperimen, di mana rumusnya adalah RT sama dengan TE min TC per Q out. Next. Baik, yang berikutnya adalah pelajaran yang relevan mengenai mekanika fluida. Di sini saya akan menjelaskan bilangan Reynolds yang terdapat pada heat pipe dan loop pipe. Pada heat pipe, bilangan Reynolds ini digunakan untuk menentukan efektivitas perpindahan panas dan aliran fluida. Heat pipe menggunakan pipa yang berisi fluida yang berbeda suhu untuk mentransfer panas. Bilangan Reynolds digunakan untuk menentukan kecepatan aliran fluida dan viskositas fluida yang mempengaruhi perpindahan panas. Pada loop heat pipe, bilangan Reynolds digunakan untuk menentukan efektivitas perpindahan panas dan aliran fluida. Loop heat pipe menggunakan wick berupa pipa kapiler yang berfungsi sebagai media perpindahan panas. Berikut yang di samping adalah rumus bilangan Reynolds, yaitu adalah RE sama dengan Rho kali Epsilon kali D per mu. Next. Berikutnya ada work experience, di mana ini ada hubungannya dengan relevans pada mata kuliah mekanika fluida, di mana di samping kiri ini adalah gambar laminar flow dan yang di bagian bawahnya adalah turbulent flow, di mana laminar and turbulent flow yang terjadi saat kecepatan fluida yang rendah dan alun yang halus. Berikutnya, turbulent flow terjadi pada saat kecepatan fluida tinggi di mana partikel fluida yang bertabrakan. Berikutnya, next. Baik, di sini ada persamaan aliran laminar pada heat pipe, di mana aliran laminar pada heat pipe terjadi ketika kecepatan aliran relatif rendah dan seragam di seluruh fluida. Kondisi ini biasanya terjadi pada bilangan Reynolds yang rendah di bawah nilai kritis tertentu, atau kurang dari 2000. Berikut yang di sebelah kiri adalah persamaan Navier-Stokes dan persamaan Bernoulli dan rumus-rumusnya. Next. Next. Baik, yang berikutnya masih relevan dengan mata kuliah mekanika fluida, di mana ini adalah persamaan aliran turbulen pada heat pipe. Aliran turbulen pada heat pipe terjadi ketika kecepatan aliran cenderung tinggi dan terdapat fluktuasi kecepatan yang signifikan. Kondisi ini biasanya terjadi pada bilangan Reynolds yang tinggi, melebihi nilai kritis.
lebih dari 4.000. Berikut adalah persamaan yang digunakan untuk menggambarkan aliran turbulen pada heat pipe, yaitu pada gambar sebelah kanan. Yang ada dua persamaan, yaitu persamaan Navier-Stokes dan persamaan turbulensi. Next. Baik, berikutnya ada teorema Buckingham, di mana di sini masih relevan dengan mata kuliah mekanika fluida. Teorema Buckingham juga dikenal dengan sebagai teorema Pi, digunakan untuk menentukan jumlah kelompok dimensi yang diperlukan untuk menggambarkan suatu fenomena. Menurut teorema ini, jumlah kelompok tak berdimensi untuk mendefinisikan suatu masalah sama dengan jumlah total variabel N, seperti massa jenis, viskositas, dan lain-lain. Dikurangi dimensi dasar Pi seperti durasi waktu, dan lain-lain. Berikut analisa dimensi pipa pada eksperimen yang telah dilakukan. Ini untuk contoh pada eksperimen yang telah dilakukan dan yang sudah saya lakukan juga. Next. Di sini lanjutan dari teorema Buckingham, ini adalah rumus-rumusnya juga. Di sini dan di sini saya juga sudah memakainya pada perhitungan untuk heat pipe. Next. Selanjutnya adalah siklus termodinamika pada heat pipe. Ini adalah relevan pada mata kuliah termodinamika, di mana siklus ini menunjukkan siklus termodinamika kalor, fluida di evaporator dalam bentuk cairan kompresi pada suhu T1. Ketika berubah menjadi uap, ia berubah menjadi uap dan kemudian meninggalkan evaporator pada suhu T2 sebagai uap saturasi atau superheated. Perbedaan tekanan uap antara evaporator dan kondensor menyebabkan uap menuju kondensor dalam bentuk saturasi atau campuran. Biasa disebut garis 2-3 atau garis 2-2-3. Kondensasi menyebabkan kondensat turun sebagai cairan saturasi melalui bagian adiabatik. Pada akhirnya, cairan meninggalkan adiabatik sebagai cairan kompresi menuju evaporator. Tekanan dalam sebuah sistem dua fase yang berada dalam kesetimbangan akan berubah jika suhunya berubah. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang relevan dengan mata kuliah teknik pengaturan. Di mana ini adalah slide instrumentasi eksperimen. Eksperimen ini memanfaatkan software bernama LabVIEW, di mana LabVIEW merupakan suatu software atau instrumentasi virtual hasil produksi nasional, instrumen yang digunakan untuk mengotomatisasi sistem pengukuran. LabVIEW memiliki banyak fungsi interface yang dapat digunakan oleh penggunanya, sehingga LabVIEW merupakan suatu pilihan yang baik dalam lingkungan otomasi. Monitoring data berupa suhu pada bagian-bagian loop heat pipe dilakukan dengan memanfaatkan sistem data akuisisi nasional instrumen yang dihubungkan dengan software LabVIEW, di mana pada loop heat pipe atau juga heat pipe tersebut terdapat 24 termokopel TPK dan 32 termokopel yang ada di heat pipe destinasi yang sudah terpasang di berbagai titik pengukuran. Next. Next. Berikutnya ada instrumental eksperimen. Pada eksperimen ini,
kita menggunakan modul National Instrument 9213. Pada modul NI ini, 9213 terdapat 16 kanal input thermocouple yang dimasukkan ke sistem akuisisi data berupa modul CD-ACI NI 9185. Data input thermocouple tersebut diolah dan diubah sinyalnya dari sinyal analog menjadi sinyal digital menggunakan sistem akuisisi data agar dapat terbaca di komputer. Berikut di samping kiri itu adalah contoh alat modul National Instrument 9213. Next. Baik, berikutnya ada instrumentasi eksperimen yang masih relevan dengan mata kuliah teknik pengaturan. Di mana di sini saya mendapatkan proses pembuatan rancang bangun sistem monitoring di mana data dilakukan menggunakan software LabVIEW. Perancangan sistem ini menggunakan modul CD-ACI NI 9185 sebagai interface yang terkoneksi dengan modul NI 9213. Sensor yang digunakan berupa thermocouple tipe K sebanyak 24 buah dan thermocouple pada heat pipe sebanyak 32 buah yang dipasang pada titik pengukuran dan dihubungkan dengan modul NI 9213. Mana pembuatan program pada LabVIEW dilakukan pada blok diagram dan sebagai user interface-nya yaitu pada front panel. Proses perancangan ini diawali dengan men-setting konfigurasi modul NI 9213 menggunakan fungsi DACI asisten agar dapat terbaca pada indikator LabVIEW. Berikut di samping adalah gambar blok diagram yang terdapat pada DACI asisten. Dan yang di bawah adalah gambar front panel. Yang di sebelah kiri adalah gambar loop heat pipe. Dan yang sebelah kanan adalah gambar Backlash heat pipe desalinasi air laut. Next. Berikutnya adalah sensor pengukuran tekanan, di mana ini masih relevan dengan teknik pengaturan. Nah, pada sesi ini kami bereksperimen tekanan pada loop heat pipe dengan mengukur sensor menggunakan sensor pressure, transducer, atau yang juga disebut dengan pressure transmitter. Dalam hal ini, sensor dihubungkan dengan modul Arduino Uno yang dihubungkan dengan software PLX DACI Assistant. Next. Baik, berikutnya ada kalkulator berbasis Python. Di sini relevan dengan mata kuliah teknik pengaturan. Di sini, kami para peserta magang di BRIN, kami belajar tentang Python, di mana Python ini merupakan sebuah bahasa pemrograman serbaguna yang bersifat open source. Dalam hal ini, kami memanfaatkan Python untuk membuat aplikasi yang dapat mempermudah dalam proses pengolahan data, di mana aplikasi ini dapat menghitung secara otomatis dan menghasilkan output berupa file Excel. Berikut yang di sebelah kiri atas adalah codingan dari Python. Di sini kami memasukkan coding di dalam aplikasi Python. Dan di sebelah kanan adalah pada tampilan aplikasi Python. Dan yang berikutnya yang bagian bawah adalah hasil dari data menggunakan aplikasi Python, di mana kita membuat grafik dengan percontohan dengan menggunakan data pada eksperimen LHP dan heat pipe. Next. Baik, kita masuk di bagian karakterisasi eksperimen dan quasi steady state, di mana ini adalah relevan dengan mata kuliah teknik pengaturan.
Mengapa begitu? Karena sebelum masuk pada tahap karakterisasi eksperimen, perlu dilakukan karakterisasi terhadap perangkat yang akan digunakan seperti thermocouple dan pressure transmitter. Sebelum masuk pada tahap eksperimen, perlu dilakukan karakterisasi terhadap perangkat yang akan digunakan seperti thermocouple dan pressure transmitter. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan data yang kemudian dilakukan analisa guna mendapatkan estimasi waktu untuk satu kali eksperimen. Selain itu, tahap ini juga dapat menjadi tolak ukur terhadap keakuratan sensor dan mengetahui apabila terdapat gangguan pada sensor sehingga dapat mengambil tindakan yang tepat. Berikutnya, masuk ke bagian steady state, di mana thermocouple TPK yang akan digunakan pada eksperimen ini dilakukan pengujian quasi steady state terlebih dahulu dengan cara melakukan pengukuran suhu air bak yang dimana suhu pada air tersebut dijaga konstan. Bak ini memiliki ukuran 30 cm kali 10 cm kali 50 cm. Pengujian ini dilakukan dari pukul 8 pagi hingga jam 4 sore. Di total waktu yang kita untuk quasi steady adalah selama 8 jam dengan menggunakan modul NI9213. Hasil quasi steady state yang didapatkan menunjukkan bahwa thermocouple memiliki karakter yang normal dan dapat digunakan sebagai sensor suhu pada eksperimen. Next. Baik, berikutnya kami masuk ke bagian SolidWorks heat pipe designasi. Ini berhubungan dengan konversi pada mata kuliah CAD/CAM, di mana di sebelah kiri adalah hasil SolidWorks kami, di mana ini adalah heat pipe designasi air laut, di mana bak bawah adalah heat pipe yang dengan bak air panas dan yang di atas adalah untuk bak air laut. Di mana bak air panas terdapat 4 buah heater dan untuk bak atas tidak terdapat heater. Berikutnya di sebelah kanan adalah gambar 3D-nya. Di mana ini adalah gambar tampak atas, tampak samping, dan tampak di mana kami di sini membuat material sesuai dengan ukuran yang ada, di mana di sini kami ditargetkan untuk menjadi mahasiswa yang bisa menggunakan SolidWorks dengan waktu tenggat 2 minggu. Next. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf jika saya ada kekurangan dan salah kata. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.